بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan para ikhwan dan akhwat sekalian dalam channel kesayangan kita Masjid TV Media Dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita akan membahas hukum seputar menyentuh lawan jenis, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Saya yakin Anda pun pernah mendengar penjelasan dari beberapa asatidz atau ustadz terkait persoalan fikih yang cukup populer ini. Tapi mungkin penjelasan yang mereka berikan hanya menjawab satu dari sekian banyak masalah-masalah tentang hal itu. Di Indonesia misalnya, di mana banyak dari umat Islam menganut madhab Syafi'i, menyentuh wanita itu dipandang membatalkan wudhu. Nah, seperti itulah juga yang dulu saya pahami saat saya masih kecil. Nah, saya harus memulai wudhu saya karena tanpa sengaja kulit saya bersentuhan dengan kulit kawan saya yang perempuan. Nah, rupanya kalau kita kaji lebih dalam, persoalan ini tidaklah sesederhana itu, alias sangat kompleks. Ada banyak turunan yang perlu diperhatikan dari persoalan ini. Seperti orang yang kita sentuh, apakah disyaratkan wanita asing saja yang membatalkan wudhu, ataukah wanita yang mahram pun seperti istri kita, ya ibu kita, atau anak kita, ya kemudian saudara-saudara perempuan kita, ya apakah itu juga saat kita bersentuhan dengan mereka membuat wudhu kita batal, ya atau tidak? Juga apakah hukum ini berlaku bagi pria saja atau wanita juga? Wanita pun batal wudhunya bila menyentuh atau bersentuhan dengan lelaki. Atau apakah juga batal jika menyentuh, yang batal itu yang menyentuh saja atau yang disentuh itu juga batal wudhunya. Selain itu juga apakah hukum ini berlaku bagi yang sudah balik saja atau juga mencakup bagi yang belum balik seperti anak kecil. Juga berlakukah hukum ini bagi mereka para lansia yang sudah tidak memiliki syahwat alias menopause. Selain itu juga bagaimana dengan menyentuh jenazah? Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Bahkan ada pula yang membahas sentuhan antara sesama jenis alias homoseks yang disertai dengan syahwat. Batalkah wudhunya? Belum lagi jika kita bicara definisi sifat dari sentuhan itu. Karena ada juga ulama yang membedakan antara menyentuh dengan bersentuhan. Menyentuh adalah dengan tangan saja, sedangkan bersentuhan berarti dengan anggota tubuh manapun. Juga apakah sentuhan yang membatalkan itu yang disertai dengan syahwat ataukah tanpa syahwat pun batal wudhunya? Ada juga loh ulama yang membedakan antara sentuhan dengan sengaja dan sentuhan tidak sengaja. Juga membedakan antara sentuhan dengan sengaja untuk memuaskan syahwat dan sentuhan yang sengaja tapi bukan untuk memuaskan syahwat. Wah, sangat kompleks sekali ya jika kita perhatikan masalah-masalah turunan tadi ya. Namun kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas secara umum dan semoga bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan menyentuh lawan jenis apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kita mulai dengan madhab Hanafiyah.
Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu tokoh populer dalam madhab Hanafi, yaitu Imam As-Sarkosi di dalam kitabnya Al-Mabsut, beliau menyebut tidak wajib wudhu disebabkan karena mencium dan menyentuh wanita baik dengan syahwat ataupun tidak. Dan disebutkan di salah satu kitab madhab Hanafi yang lainnya, yaitu dalam kitab Fathul Qadir, bahwa wudhu itu ya batal hanya jika bersentuhan dalam kondisi jima atau bersetubuh. Kalau kita cermati pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi-kondisi berikut ini, ya kondisi-kondisi ini tidak membatalkan wudhu. Ya, seorang suami yang menyentuh istrinya dan sebaliknya istri menyentuh suami, tidak batal wudhunya. Seorang laki-laki yang menyentuh perempuan asing atau non-mahram dan sebaliknya perempuan menyentuh laki-laki asing atau non-mahram tidak batal wudhunya. Seorang yang menyentuh lawan jenis baik dengan syahwat ataupun tidak batal wudhunya. Seorang yang menyentuh lawan jenis baik karena sengaja untuk tujuan memuaskan nafsu atau tidak. Seseorang yang menyentuh lawan jenis dengan tangan itu juga tidak batal wudhunya. Atau dua orang yang berlawanan jenis yang saling bersentuhan baik melalui tangan ataupun anggota tubuh lainnya tidak batal wudhunya. Atau seseorang menyentuh lawan jenis ya baik sudah balik ataupun tidak, atau baik sudah menepus ataupun belum, itu juga tidak batal wudhunya. Nah, inilah pandangan madhab Hanafiyah. Mereka, orang-orang tersebut tadi tidak batal wudhunya ya disebabkan keadaan-keadaan tersebut. Nah, bagi madhab Hanafi yang hanya membatalkan wudhu itu adalah saling bersentuhan saat berjima. Sebab pada umumnya ya, kondisi ini menyebabkan keluarnya madhi. Dan seperti kita tahu bahwa keluarnya madhi itu salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu. Nah, apa sih dalilnya? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu an, ya, dia menyebutkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu qabbala imra'atan min nisaihi. Suatu ketika pernah mencium ya salah seorang istrinya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar untuk menunaikan salat walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Nah, kemudian juga peristiwa yang terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha juga ya, dia menyebutkan satu ketika aku tidur dan kakiku berada di arah kiblat. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tengah menunaikan sholat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersujud dan beliau Shallallahu alaihi wasallam memijat kakiku, maksudnya untuk memberi isyarat agar kakinya menyingkir. Maka aku pun menekukkan kakiku. Namun ketika Rasulullah SAW berdiri kembali, kemudian aku luruskan kembali kakiku. Dan rumah kami ya ketika itu tidak ada lampu. Nah, kalau kita perhatikan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini ya, menjelaskan bahwa bahkan saat Rasulullah SAW sedang sholat pun menyentuh ya, kulit Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, itu kemudian Rasul tidak membatalkan sholatnya atau tidak juga membatalkan wudhunya. Nah, ada juga hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika ia pernah cerita bahwa ia mencari-cari Rasulullah SAW pada suatu malam ya dari kasur peraduannya. Lalu saat ia mencarinya, kemudian tangannya mendapatkan bagian luar kedua telapak kaki Nabi SAW yang saat itu dalam keadaan berada di masjid. Nah, kedua telapak kakinya ini tegak lurus dan beliau mengucapkan suatu doa, yaitu doa yang kita sangat tahu ya. Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika
minka la uqsitana 'alaika anta kama atnaita 'alaika. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, tampak sekali hadis-hadis yang tadi saya sebutkan dan banyak bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang notabene beliau adalah istri baginda Rasulullah SAW, itu menyebutkan ya dengan jelas bahwa sentuhan yang dilakukan Nabi SAW kepada istrinya itu tidak menyebabkan beliau mengulang wudhunya kembali. Atas dasar ini ya madhab Hanafi yang berpandangan bahwa menyentuh lawan jenis dalam keadaan apapun, dalam sifat apapun, tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian kita bahas madhab yang kedua, yaitu madhab Malikiyah. Pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Maliki seperti disebutkan misalnya dalam kitab fikih Maliki yaitu Manhul Jalil, Syarh Mukhtasar Jalil, disebutkan bahwa menyentuh wanita itu batal jika terpenuhi dua syarat. Pertama, menyentuh dengan niat untuk memuaskan nafsu. Baik pada akhirnya nafsu tersebut dapat terpuaskan atau tidak. Dan kedua, syarat yang kedua yaitu menyentuh yang mengakibatkan terpuaskan nafsu, baik itu diniatkan atau tidak. Dan kaidah ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Juga berlaku bagi kepada lawan jenis yang asing ataupun istri ataupun mahram. Juga berlaku kepada yang belum balik ataupun yang sudah balik. Juga kepada yang sudah menopause ataupun yang belum. Selain itu juga berlaku baik sentuhan tersebut melalui tangan ataupun anggota tubuh lainnya. Nah, apa sih dalilnya? Para ulama Malikiyah setuju ya bahwa makna aula mastumun nisa ya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya atau kalian menyentuh wanita. Ya, ayat ini konteksnya adalah menyentuh wanita itu menyebabkan batalnya tayamum dan dikiaskan dengan itu batalnya wudhu. Nah, hanya saja ulama Malikiyah mereka setuju ya makna lamastum itu adalah menyentuh ya sebagaimana pandangan di dalam madhab Syafi'iyah yang memutlakan semua bentuk sentuhan baik disengaja ataupun tidak ya dengan syahwat ataupun tidak. Sebab banyak hadis-hadis yang menjelaskan Nabi SAW menyentuh Aisyah namun tidak batal wudhunya. Jadi ulama Malikiyah mereka setuju dengan pandangan Syafi'iyah tentang makna ayat tersebut. Hanya saja mereka tidak setuju dengan pandangan Syafi'iyah yang memutlakkan makna lamastum itu baik dengan syahwat ataupun tidak. Tapi sebaliknya mereka juga tidak setuju dengan pandangan Hanafiyah yang tadi saya sebutkan, yaitu yang memutlakkan makna menyentuh, ya itu tidak membatalkan wudhu baik dengan syahwat ataupun tidak. Mengapa? Sebab terdapat ayat yang jelas menyebut hal itu membatalkan wudhu atau tayamum. Sehingga yang para ulama Malikiyah gunakan adalah mengkompromikan di antara dalil-dalil yang seolah-olah saling bertentangan. Dengan cara apa? Mentakwilkan ya maknanya. Bahwa makna sentuhan yang dilakukan Nabi SAW seperti disebutkan di banyak riwayat ya yang sahih yang beliau lakukan terhadap Aisyah atau salah satu istri Rasulullah SAW itu tidak membatalkan wudhu karena ya beliau menyentuhnya dan beliau mampu menjaga dirinya dari syahwatnya. Atas dasar ini ya mereka berpandangan bahwa menyentuh itu dapat membatalkan wudhu dengan syarat dengan syahwat atau ya dengan niat untuk memunculkan syahwat. Nah, sekarang madhab Syafi'iyah, ya madhab yang populer di masyarakat Indonesia. Para ulama Syafi'iyah mereka berpandangan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu pada setiap kondisi, ya baik menyentuh dengan syahwat ataupun tidak. Baik hal itu terjadi karena
tidak sengaja ataupun karena sengaja. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Hal ini ya misalkan seperti disebutkan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan apabila ya dua kulit saling bersentuhan, yaitu dua kulit laki-laki dan perempuan ya asing yang sudah bisa bersyahwat ya, sudah bisa bersyahwat atau yang sudah muncul syahwatnya, itu menyebabkan batalnya wudhu orang yang menyentuh ya di antara keduanya. Batalnya wudhu orang yang menyentuh ya, baik yang menyentuh itu laki-laki ataupun perempuan ya, baik sentuhan itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, atau sentuhan itu menghasilkan kenikmatan ataupun tidak menghasilkan kenikmatan, baik sentuhan itu disengaja ataupun tidak disengaja, ataukah atas kesepakatan keduanya ya, baik sentuhan itu sebentar ataupun lama ya, kemudian baik sentuhan itu juga menggunakan tangan ataupun anggota tubuh, anggota wudhu lainnya, baik yang disentuh yaitu kulit ataupun yang lainnya itu dalam keadaan sehat ataupun tidak dalam keadaan unsur. Semua itu di dalam kitab Al-Majmu' ya, menurut Imam An-Nawawi itu semuanya membatalkan wudhu. Hanya saja ada juga sebagian ulama Syafi'iyah, ini yang seperti saya temukan dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, menyebutkan ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menyebut bahwa hukum tersebut juga berlaku bagi yang disentuh. Jadi kalau tadi Imam Nawawi menyebutkan orang yang menyentuh batal wudhunya, ya ulama Syafi'iyah yang lain ya disebutkan ada juga yang berpandangan baik yang menyentuh ataupun yang disentuh itu batal wudhunya. Apa sih dalilnya? Mereka memaknai ayat aula mastumun nisa itu sebagai sentuhan ya, sebagaimana makna la masa yulamisu secara umum ya, bukan jima secara khusus. Ini tentu saja berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang menyebut ayat tersebut, ayat aula mastumun nisa, ataukah kalian menyentuh wanita, itu maksudnya adalah ataukah kalian menjima istri-istri kalian. Nah, sekarang madhab yang terakhir yaitu madhab Hambali. Bagaimana pandangan ulama Hambali terkait persoalan ini? Mereka berpendapat bahwa menyentuh mirip dengan pendapat Malikiyah. Mereka berpandangan bahwa mereka mensyaratkan adanya syahwat ya, sehingga sentuhan itu dapat membatalkan wudhu. Tentu ini mirip sekali dengan pendapat Malikiyah. Mereka juga menegaskan bahwa sentuhan itu tidak dihalang-halangi oleh satu apapun, artinya sentuhan antara kulit dengan kulit langsung ya, dan dalil-dalil yang mereka gunakan pun sama seperti yang digunakan oleh ulama Malikiyah, yaitu hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang saya sebutkan tadi, juga ayat Al-Qur'an aula mastumun nisa. Hanya saja mereka menggunakan metode jam bainal adillah atau mengkompromikan di antara dalil-dalil yang seolah-olah saling bertentangan. Dengan cara apa? Mentakwilkan makna asli kepada makna kiasan, bahwa sentuhan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sentuhan dengan tidak syahwat ya, atau tidak disertai dengan syahwat, sehingga beliau tidak mengulang wudhunya. Tapi apabila sentuhan itu dengan syahwat, maka harus mengulang wudhunya. Saya kira ini penjelasan cukup kompleks ya, permasalahan menyentuh ya lawan jenis apakah membatalkan wudhu ataupun tidak ya, di dalam pandangan para ulama populer dari kalangan mazhab-mazhab populer. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu yakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنت